Halo semua, perkenalkan nama aku Amelia Prataini. Di sini aku ingin membagikan materi mengenai desain grafis untuk pemula. Nah, biar desain kalian menarik dan enak dipandang, gimana sih caranya? Nah, kali ini aku akan kasih tahu tipsnya. Cekidot. Pertama, kita akan membahas prinsip desain grafis. Prinsip desain terdiri atas 5, yaitu keseimbangan, balance, kesatuan, unity, irama atau ritme, penekanan atau emphasis, dan proporsi. Pertama, ada keseimbangan, balance. Memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, ataupun gambar. Suatu keadaan di mana semua bagian sebuah karya tidak ada yang saling membebani. Jadi, keseimbangan ini fungsinya untuk memberikan kesan nyaman dipandang, mudah dipahami, serta tidak membuat gelisah. Misalnya, jika kita melihat pohon atau bangunan yang akan roboh, pasti kita akan merasa nggak nyaman dan cenderung gelisah. Nah, dalam bidang desain, keseimbangan tidak dapat diukur, tapi dapat dirasakan. Kita lanjut yang kedua, kesatuan atau unity. Kesatuan dalam prinsip desain grafis adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Jadi jika tidak ada kesatuan, maka sebuah karya desain akan terlihat cerai-berai, berantakan, tidak nyaman dipandang. Nah, jadi ini contohnya ya, dan contoh ini aku ambil dari sumber orang lain. Jadi kalau misalkan dari segi, misalkan objek, terus ada tulisan itu tidak selaras dan tidak teratur, maka dilihatnya desain ini tuh kayak berantakan. Tapi kalau ini contohnya kan enak dilihat ya, enak dipandang karena ini posisinya tepat gitu, penempatannya tepat dan jadi membentuk satu kesatuan yang selaras, yang enak dilihat. Terus ketiga, irama atau ritme. Irama adalah pengulangan gerak yang atur dan terus-menerus. Pengulangan mengulangi unsur serupa dengan cara yang konsisten dan variasi. Perubahan dalam bentuk, ukuran, posisi, atau elemen adalah kunci untuk menciptakan visual ritme. Nah, jadi irama ini menempatkan elemen dalam sebuah layout secara berkala, memberikan kesan halus, tenang, dan santai. Bisa dilihat ya contohnya. Terus yang keempat, penekanan atau emphasis. Setiap bentuk desain ada hal yang perlu ditonjolin lebih dari yang lain. Nah, jadi ketika kita buat desain, kita harus tahu nih, apa sih yang bagian utama atau pesan utama yang ingin ditampilkan dari desain kepada audiens itu bagian mananya gitu. Contohnya yang ada di poster ini. Poster ini titik fokusnya, penekanan empasisnya tuh di objek yang becak sama orang-orang ini dan judul juga. Jadi dia ditonjolin karena ukurannya lebih besar daripada ukuran yang lain. Sedangkan objek-objek lainnya seperti kayak Tugu Jogja dan gunung itu hanya sebagai pendukungnya aja. Nah, sebelahnya ini dari semua warna ini pasti yang menonjol adalah satu warna ini kan, warna merah. Nah, jadi warna merah ini adalah empasisnya, titik fokusnya. Oke, lanjut yang kelima, proporsi atau proportion. Proporsi dapat diartikan pula sebagai perubahan ukuran atau size tanpa perubahan ukuran panjang, lebar, atau tinggi. Pada dasarnya proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Nah, ini jadi proporsi itu penempatan yang tepat gitu. Terus ukurannya tuh udah diiniin kayak sistematis. Biasanya ya kalau misalkan dalam desain yang kayak bangunan interior itu tuh mesti diukurnya, ada ukurannya dulu gitu, secara matematis ada ukuran khususnya biar di objek kita tuh proporsi bentuk ukurannya gitu. Jadi proporsi ini berfungsi juga biar desain kita tuh enak dilihat dan enak dipandang gitu. Kita membahas tentang elemen-elemen desain grafis. Pertama ada titik.
Titik menjadi fokus dari suatu tampilan visual dapat menarik perhatian pengamat terkait informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah karya. Nah, titik dapat menghasilkan ide, garis, bentuk, atau bentuk ide yang menghasilkan bidang. Ini juga karya seni ya, yang dari titik ya. Jadi sebuah karya seni juga, ini kumpulan-kumpulan titik. Lanjut yang kedua, ada garis. Garis berguna untuk mengarahkan pandangan atau fokus mata untuk melihat elemen-elemen di dalam desain. Garis juga berfungsi membangun keteraturan pada desain dan memberikan penegasan pada setiap objek. Dan dalam penggunaannya, sebuah garis perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak terkesan asal-asalan dan dipaksakan. Nah, ini aku kasih gambar ini ya, makna-makna garis itu. Deskripsi garis, misalkan garis lurus ada artinya tenang, stabil, malas. Jadi setiap garis itu jenis-jenisnya tuh ada maknanya tersendiri gitu. Oke, nanti kalian bisa lihat ini ya. 3, ada bidang atau shape. Bidang atau biasanya juga disebut shape merupakan segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar bidang. Dapat berupa bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, segi empat, elips, setengah lingkaran, dan sebagainya. Dan bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Bidang geometris memiliki kesan formal, sedangkan bidang non-geometris memberikan kesan yang lebih dinamis dan tidak formal. Lanjut ke 4, tekstur. Ada tekstur. Dalam desain grafis, tekstur adalah nilai halus dan kasarnya sebuah benda. Penggunaannya dapat dimayakan untuk memberikan visual yang berkesan dan berkarakter. Penggunaan tekstur dalam desain grafis juga biasanya sering diaplikasikan pada latar desain atau sering kita sebut background design. Nah, pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, misalnya permukaan karpet, baju, kulit, kayu, dan sebagainya. Ini contohnya ya, ada undangan invitation, dikasih background teksturnya biar berciri khas gitu. Ini juga ada contoh-contoh tekstur. Terus yang kelima, ruang atau space. Ruang atau space merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk yang lainnya, yang pada desain grafis biasanya dapat dijadikan sebagai unsur pemberi efek estetika di desain. Bidang kosong dimaksudkan untuk menambah kesan nyaman, memberikan kesan tekanan kepada objek visual yang ada dalam sebuah desain. Nah, ini jadi contohnya ya. Jadi ini biasanya di desain tuh kayak kalau misalkan majalah ya, majalah tuh biasanya ada foto, ada judul, ada deskripsinya gitu. Nah, ruang ini sangat penting biar desain kita tuh enak dilihat dan menarik gitu. Jadi nggak semuanya full objek, tapi ada satu ruang, ada posisi di mana ada ruang kosong juga gitu. Terus 6, ukuran atau size. Unsur ini digunakan untuk memperlihatkan objek manakah yang kita mau tonjolin. Karena dengan menggunakan unsur ini, seorang desainer grafis akan dapat menciptakan kontras dan penekanan empasis pada objek desain. Sehingga orang akan tahu skala prioritas objek yang akan dilihat terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Contohnya, ukuran suatu judul akan lebih besar dari skala objek lainnya. 7, ada warna, color. Warna adalah elemen dari unsur desain grafis yang menjadi penarik perhatian paling utama. Penggunaan warna yang tepat akan berbanding lurus dengan kualitas, citra, keterbacaan, dan penyampaian pesan dalam desain tersebut. Nah, jadi semisal dalam penggunaan warna yang lembut akan memancarkan kesan romantis, kedamaian, kenyamanan. Sedangkan warna-warna tegas atau terang memberikan kesan dinamis. Menghindari memadukan warna yang salah sangat penting untuk menjauhi penafsiran makna dari orang yang melihat. Jadi kita nggak boleh asal-asal untuk memilih warna ya, karena warna sendiri pun punya maknanya masing-masing gitu. Oke, ini juga ada ini ya, jenis-jenis warna, ada primary, analogous, hue, secondary, complementary, tint gitu. Jadi banyak juga ya sebutan ini warna-warna. 8. Gelap terang atau value. Value adalah gelap terangnya warna sebuah objek, background atau latar, dan teks.
Value terang mempunyai karakter positif, bergairah, meriah, ringan. Value normal mempunyai karakter tegas, jujur, terbuka, galak. Value gelap mempunyai karakter berat, dalam, muram, mengerikan, menakutkan. Nah, fungsinya value ini tuh mampu untuk menciptakan nilai ekspresi. Contohnya, menampilkan kesan yang lebih dramatis pada sebuah desain. Menciptakan nilai emosi seperti cahaya yang mampu menembus sebuah kaca sehingga menimbulkan suasana yang lebih hidup pada interior bangunan. Nah, ini contohnya ya. Dari misalkan ini kan contohnya dari gelap terang ya. Dari mulai warnanya gelap terus ke terang, ini memberikan suatu nilai dramatis dan nilai emosi ya. Jadi lebih hidup gambarnya gitu. Nah, ini juga lebih ke ini sketsa ya bentuk gambarnya. Nah, ini juga disebut gelap terang juga. Dia pakai gelap terang value. Dari mulai bayangannya, ini tuh untuk menambah kesan hidup. Baik, materi tadi udah selesai ya. Jadi ini aku ingin menunjukkan beberapa hasil karya aku yang aku buat di aplikasi Adobe Illustrator. Ada poster, logo, terus desain abstrak. Jadi Adobe Illustrator ini adalah aplikasi program editor grafis vektor terkemuka, dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe System. Ini aplikasinya sebenarnya kalau yang asli itu berbayar, tapi ada situs web yang menyediakan bajakannya. Nah, ini tampilan Adobe Illustrator. Jadi di Adobe Illustrator ini lebih rumit sih karena banyak tools-toolsnya. Jadi kalian kalau pengen buat desain di sini, kalian harus lihat tutorialnya dulu karena banyak banget tools-toolsnya, fungsi-fungsi toolsnya tuh buat apa aja. Kalian harus tahu dulu, baru kalian harus tahu dulu dan lihat tutorialnya bisa di YouTube. Jadi biar kalian gak bingung gitu. Nah, di Adobe Illustrator ini kalian bisa buat seperti logo, icon, ilustrasi, kemasan produk, tipografi, iklan. Tapi aplikasi ini mesti pakai PC cara untuk penggunaannya. Baik, kita lanjut ke video illustration. Nah, ini video illustration itu karya aku juga, tapi aku pakai aplikasi Canva. Langsung aja ya mulai.
Nah, ini tampilan Canva-nya. Dan di Canva ini aplikasinya lebih mudah karena udah tersedia fasilitasnya seperti icon, elemen-elemen, jenis layout yang udah ada. Jadi semisalnya kita mau mengasah kreativitas bisa banget pakai Canva. Karena juga menghemat waktu, jadi proses hasilnya nggak begitu lama. Nah, di Canva juga penggunaannya bisa pakai HP ataupun PC, jadi nggak ribet. Baik, sekian teman-teman materi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.